Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Cara pasang relay lampu demaker ya. Kebetulan ini mumpung ada Mega Pro yang kabel body masih standar Mega Pro yang Primus 2009. Karena kemarin kan banyak yang request mas minta cara pasang di Mega Pro yang kabel body masih standar. Oke, ini nanti akan saya buatkan ya, buat teman-teman yang baru belajar, khususnya mekanik yang baru belajar di dunia perkabelan. Harap disimak dari awal sampai selesai ya, biar setelah melihat video ini biar kalian paham dan biar nggak selalu banyak tanya di kolom komentar saya ya. Intinya biar sama-sama cepet bisanya. Oke, buat pemakai lampu demaker, alasannya kenapa buat lampu demaker wajib dipasang relay ya, supaya satu awet pastinya, kedua lampunya terang, terus tegangannya juga stabil, nggak naik turun. Meskipun sudah kiprok full wave atau pengisian sistem full wave, wajib pasang relay ya, karena kegunaan relay itu untuk membesar tegangan atau arus daya dari aki ya, supaya tegangannya itu stabil. Contohnya perbedaannya kalau dipasang relay atau nggak dipasang relay, punya teman-teman yang sudah pakai demaker tapi nggak dipasang relay pasti paham. Waktu pertama menyalakan lampu itu biasanya dia nggak langsung bior gitu ya tegangannya, dia nahan, terus padangnya atau terangnya itu perlahan-lahan. Kalau pasang relay itu dia langsung kontan atau nggak loading, cara gampangnya. Untuk sistem pasang relay ini nggak berlaku untuk demaker saja ya, lampu kuning, lampu bilet sama. Supaya apa, dia itu tegangannya yang dikeluarkan dari output relay itu benar-benar murni 12 volt, bahkan lebih dari 12 volt. Kalau mau tegangannya berapa, mau tahu tegangannya berapa, silakan di tes sendiri pakai avometer. Oke, untuk demaker yang ini, demaker yang 7 in ya, yang PNP, Ninja, Mega Pro, Tiger dan Scorpio itu. Mohon maaf bila suara saya agak kurang jelas atau serak, karena habis lembur mapas noken as tadi, kena debunya noken as itu agak sakit di gorokan. Oke, ini nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan aja ya, nggak apa-apa durasi jam tontonnya lama, yang penting teman-teman itu paham ya. Karena kalau saya buat cepet nanti takutnya ya masih banyak yang belum bisa, nanti ujung-ujungnya tanya lagi. Saya harap setelah kalian menonton konten ini banyak mendapatkan manfaat, dan untuk pasang sendiri itu juga bisa kalau yang hobi otak-atik motor ya. Kalau nggak hobi otak-atik motor, apalagi di bidang kelistrikan, jangan coba-coba konslet malah berabe. Kalau yang penonton saya ini, saya yakin orang-orang yang suka dengan oprek-oprek perkabel bodian atau orang-orang kreatif ya. Kalau orang kreatif sekali tonton ini pasti udah bisa, nanti bisa di sambil pasang sendiri, bisa diikuti cara seperti saya ini atau metode seperti saya ini. Nanti akan saya jelaskan terang-terangan perlahan-lahan biar gampang. Oke, seperti konten-konten saya yang sebelumnya ya, sebelum kalian memasang komponen elektro apa saja, alangkah baiknya kalian itu wajib tahu data dari komponen elektro ini ya. Semisal contoh kayak relay ini, datanya sebenarnya cara kerja relay ini sama dengan bendix starter ini, makanya kurang lebih jalurnya hampir sama, cuman beda bentuk gitu aja. Yang pertama, pin yang ini loh, yang di bawah soket relay. Di bawah soket relay ini kan ada pinnya, ada angkanya, makanya ini saya kasih tulisan
86, 85, 30, 87 di belakang itu, biar maksudnya saya nggak coba cabut dari soket untuk lihat pinnya. Meskipun saya tukang pasang gini kadang juga lupa posisinya di mana. Terus juga merek relay tertentu itu posisi pinnya juga berbeda-beda, makanya saya kasih tulisan seperti ini di salah satu relay biar nggak lupa atau nggak repot, nggak coba cabut dari soket relay. Karena soket relay yang tipe seperti ini tuh yang keramik ya, kalau dicoba cabut malah rusak. Fungsinya soket keramik itu untuk menahan panas ya, biar nggak gampang kebakar si soketnya itu. Oke, lanjut, harap disimak ini ya, kalau bisa wajib dihafalkan. Untuk pin nomor 30 adalah plus dari aki. Bebas ambil dari, kalau bisa langsung dari aki aja biar tegangannya lebih kuat. Untuk 85 ikuti cara saya ini, 85 ke ground atau min, bisa ambil dari aki, atau kalau posisi aki jauh ambil dari ground kabel body. Kalau saya biasanya dari ground kabel body biar nggak menambah sekun di aki. Terus 86 adalah tombol perintah. Tombol perintah itu untuk si relay itu bekerja ya, setelah dua komponen di atas itu sudah terpasang. Kalau tombol perintah ini sudah dipasang, dia relay yang pin 87 pasti sudah mengeluarkan arus setelah tombol perintah ini terpasang ya. Lanjut ke pin 87 adalah pin tujuan. Tujuannya apa? Kalau untuk ke klakson ya ke klakson, kalau untuk ke lampu ya ke lampu, kalau untuk lampu dekat ya ke lampu dekat, kalau untuk ke lampu jauh ya ke lampu jauh. Buat kemarin yang bertanya, Mas, kalau relay satu buat dua lampu dekat dan jauh apakah bisa? Nggak bisa ya, bisa cuman kurang maksimal. Kalau cara pepasangan satu relay buat dua lampu beda lagi caranya, nggak seperti ini. Kalau di saya wajib dua relay, kalau saya biasanya 3 relay, yang 2 untuk lampu, yang 1 untuk klakson. Kebetulan yang klakson ini udah ada dari dulu, klakson pakai Denso ini udah ada dari lama dulu untuk relay klakson. Mohon maaf bila ada suara orang ngaji ya, karena kebetulan ini saya buat konten memang subuh seperti biasa, mekanik lowo ya. Nanti kalau ajan nanti saya skip dulu bentar, saya lanjut sehabis ajan aja. Oke, untuk yang pertama pin 30 ya, plus aki. Pin 30 ini dari yang kabel warna putih ini. Abaikan warna kabel ya, ini karena kabel bawaan dari relay. Saya syukur sambung gitu ya, kalau pindahin pin satu-satu kelamaan nanti langsung saya sambung seperti ini. Untuk yang pin nomor 30 ini adalah plus aki. Lihat di bawahnya relay, pinnya 30 yang sebelah mana. Di seri kalau 2 relay ya di seri 2 kabel seperti ini. Kalau pakai 3 ya di seri 3 kabel yang plus dan minnya atau groundnya. Jadi yang 2 kabel ini atau 3 kabel kalau pakai 3 relay seperti ini ya. Ini karena sudah lama, ini anggap saja 2 atau 3 relay karena pemasangan baru ya. Jadi yang pin 30 ini plus aki, langsung di seri diikutkan plus aki, karena letak posisi aki jauh di belakang sana yang ditutup pakai ban ini biar nggak konslet. Ini saya karena posisi aki di belakang, bendiknya saya taruh depan di bawah tangki. Ini langsung saya sambungkan di sini ya. Langsung saya sambungkan plus dari aki yang mau masuk ke bendik. Paham ya? Bebas sebenarnya, bisa, kalau bisa buatkan kabel sendiri. Kalau mau, kalau posisi bendiknya nggak di sini ya, silakan sambung kabel. Jangan pakai 1 kabel, kalau bisa pakai 2 biar nggak gampang ngeform. Dari sini langsung kalian sambungkan ke belakang, ke plusnya aki langsung, nggak perlu sekring. Nah, yang kemarin banyak yang tanyakan, Mas, nggak dikasih sekring aman? Jawabannya aman, karena tombol perintah ini kan dari plus aki kalau sistem full wave ya. Kalau yang sistem tombol yang ini pakai sistem plus, dia itu atau full wave atau motor lagi, inputnya pasti dari plus lah. Sedangkan plus aki itu sudah ada sekringnya ini.
Kalau motor di saya itu semua pakai satu sekring biar nggak ribet. Jadi kalau ada konslet gitu cuman double starter yang mati, atau ketika dikontak posisi mesin mati dia nggak nyala, tapi waktu di sela itu dia masih bisa nyala. Itu penyakitnya Mega Pro ya. Makanya setiap saya merakit kabel bodi itu pasti saya kasih sekring. Nah lanjut lagi ya, jadi malah bahas kemana-mana. Jadi nggak pakai sekring aman mas, karena sekring dari sebelum input kontak itu sudah ada satu sekring. Kalau kebanyakan sekring itu malah ribet, atau kasihan yang punya motor nanti kalau trouble di jalan bingung nggak tahu. Kalau mekanik nggak masalah. Mulai dari awal lagi ya, buat temen-temen yang suka atau punya penyakit baperan atau gampang pusing lihat perkabelan, saya ingatkan dari awal, harap meninggalkan channel ini karena percuma ya. Ujung-ujungnya kalian itu cuman buang kota, cuman maido. Saya ini konten roco saya, padahal saya ini bener-bener berbagi ilmu supaya kalian bisa, supaya nggak dikit-dikit ke bengkel, nggak dikit-dikit motor konslet dikit dibawa ke bengkel ya. Dan juga untuk teman-teman sesama mekanik khususnya yang baru belajar biar sama-sama bisa. Oke, saya mulai dari awal lagi ya. Pin yang 30 adalah plus aki, ambilnya bebas mas, dari plus aki sana langsung, intinya dari plus aki. Terus setelah plus terpasang, komponen elektronik kan pasti ada groundnya ya. Lah sinkronnya, bentar saya pegang rokok ya, agak ribet. Sinkronnya sama seperti plus, di seri aja jadikan satu. Nah kalau ini saya ikutkan ke langsung ke ground bawaan lampu. Kalau soket lampu Mega Pro kan seperti ini ya, 4 kabel ini. Kalau sennya kan hasilnya di sini, nanti akan saya jelaskan ini soketnya fungsinya seperti apa. Ini langsung saya ambil dari ground bawaan lampu. Saya seri juga. Kalau 2 relay ya di seri 2 kabel seperti ini, 2 ground. Kalau 3 relay ya 3 ground di seri, ikutkan ground body aja biar nggak kebanyakan kabel di luar ini, kabel body ini ya. Masukkan kabel body aja biar agak rapi dikit lah. Kalau ini abaikan, ini dari yang benerin motor dulu, bendrat. Kalau saya pasti saya kabel T biasanya. Jadi ground setelah terpasang. Nah yang ini yang kemarin setelah ground ya, setelah ground yang kemarin selalu banyak ditanyakan itu ini tombol perintah alias soket nomor 86 ya, 86 ini tombol perintah. Setelah 2 kabel tadi sudah terpasang, harus ada satu pin atau satu soket dari tombol perintah yang memerintahkan relay ini bekerja. Kalau dari lampu ya dari lampu, kalau dari klakson ya dari klakson. Kalau dari lampu, dari kabel mana mas? Kabel yang masuk ke lampu ke depan ya. Kalau sebenarnya posisi aslinya Mega Pro kan di dalam batok sana, karena biar ringkes ini semua saya taruh di bawah sini biar ringkes ya. Jadi kabel yang dari lampu ini, soketnya ini usahakan kalau pemasangan instalasi kabel cuma kasih soket ya biar gampang kalau copot-copot. Jadi kabel yang output atau keluaran ke lampu ini atau keluaran dari holder tombol jauh dekat, kalau jarum lampu kan dari kontak kabel hitam masuk ke holder kanan dipisah, jadi tombol on off ini dari holder sini. Saya ulang lagi ya jalurnya biar teman-teman pada paham. Dari aki atau dari output kontak, kalau masuknya kontak kan bawaan Mega Pro merah liris hitam ya. Merah, keluarnya merah liris hitam, terus dimasukkan sekring, dikeluarkan lagi warna hitam. Lah dari hitam itu adalah tombol atau kabel output kontak atau keluaran kontak. Dari output keluaran kontak dimasukkan ke tombol kanan, dari tombol kanan dimasukkan ke tombol kiri. Paham ya? Moga-moga yang baru belajar nggak bingung. Kalau bingung diulangi aja dari awal sampai akhir, diulang-ulang gitu aja.
Setelah dari holder kanan ini, holder apa saja fungsinya sama, yang penting kalian tahu jalurnya. Kalau kalian nggak tahu, minimal kalian kalau nggak punya avometer, minimal punya lampu tes yang seperti ini ya, yang groundnya ini dijepitkan ke ground body atau ground aki, yang ini dicari jalur plusnya, minimal punya seperti ini. Kalau saya seperti ini, tes pen yang beli itu sering putus lampunya, susah cari lampunya tes pen yang DC beli di online itu, atau beli di toko elektro itu. Jadi setelah dari holder kiri, tombol jauh, dekat, dan lampu tembak ini, dia itu keluarnya ke sini, langsung ke lampu ya kalau bawaan motor. Jadi ini dari keluaran holder atau input tombol atau tombol dimasukkan ke pin 86 atau tombol perintah. Ini untuk memerintah supaya lampu atau supaya relay bekerja. Kalau pin 86 ini sudah dipasang atau sudah dikasih daya perintah dari tombol sini, si pin yang 87 yang di bawah ini dia sudah pasti mengeluarkan arus. Nah, jadi ini inputnya dari mana mas? 3 buah relay ini punya fungsi masing-masing. Kalau untuk relay lampu dekat, ambil kabel warna putih dari holder yang ini ya, masuk ke relay. Kalau lampu jauh, ambil kabel biru masuk ke relay, sama dipisah semua. Sebentar, masih azan, saya skip dulu ya, saya lanjut setelah azan. Oke, lanjut bosku. Dari mana tadi? Dari tombol atau pin 86 ya, atau tombol perintah. Jadi kalau fungsinya untuk lampu dekat, ini berarti dari kabel warna putih, lampu dekat dimasukkan ke relay. Kalau lampu jauh, kabel biru dari output saklar itu dimasukkan ke satu relay. Kalau dari klakson ya ambil kabel hijau mentah itu ya, dari klakson masukkan ke 86 atau tombol perintah relay. Lah setelah tombol perintah ini sudah kepasang, keluarnya itu adalah kabel yang atau pin nomor 87, itu adalah outputnya atau keluarannya. Dipisah semua dipisah, tetap nggak bisa jadi satu ya. Jadi untuk tombol lampu dekat ya lampu dekat, lampu jauh ya lampu jauh, untuk klakson ya untuk klakson. Nah setelah itu saya masukkan soket seperti ini, nanti soket akan saya jelaskan di belakang. Setelah itu dimasukkan ke sini, langsung ke tujuan. Kalau ke klakson ya ke klakson langsung, kalau ke lampu ya langsung ke lampu. Dari relay, dari pin yang 87 ini ya masuk ke lampu. Dari situ paham ya? Biar saya ulang lagi biar teman-teman cepet paham ya. Nanti yang bingung silakan diulang-ulang videonya, dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir, karena seperti biasa kalau konten seperti ini di akhir video akan saya beri penjelasan atau wawasan dan sedikit hiburan ya. Jadi yang pertama, pin 30 plus aki, carikan dari langsung aki aja biar kuat tegangannya. Yang kedua adalah ground di seri, carikan dari ground kabel body aja, dari langsung ke bawah seperti ini bisa tapi kurang kuat takutnya, mending dari kabel aja, kabel body. Yang ketiga tombol perintah ya, dipisah satu-satu. Yang keempat langsung tujuannya kalau ke lampu ya ke lampu, kalau ke klakson ya klakson. Dari situ paham ya. Kalau hasil jadi kurang lebih ya seperti ini. Mohon maaf agak goyang-goyang karena saya ngonten sendiri nih. Nah pasti terang. Nah, jadi dia itu tegangannya langsung ngehentak gitu loh, langsung nggak loading. Seperti itu ya. Untuk sen kiri, untuk sen kanan, ini yang lampu kecil atau lampu kotanya, lampu utama, dan lampu jauh. Dari situ paham ya. Kalau
semua kabel itu udah terpasang, pasti sudah berfungsi. Saya skip lagi. Oke, lanjut. Azan sudah selesai. Untuk hasil nyala tes atau perbedaan jika pakai relay atau tidak pakai relay seperti ini. Jadi dia itu langsung, bentar Kak, pas. Jadi dia itu langsung nggak loading. Nah, dimainkan dim itu dia itu langsung nggak loading. Kalau pakai relay, kalau nggak pakai relay kan biasanya dia tep gini kan baru terang. Kalau pakai relay langsung terang, klep, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu nggak loading atau nyalanya juga lebih padat kalau dipasang relay. Untuk cara pemasangan di batok ya kurang lebih seperti ini. Ini saya kasih lem tembak kalau di batok Tiger. Jadi ini dari kabel ini, terutama buat teman-teman kalau suka merangkai kabel, usahakan semua wajib pakai soket seperti ini ya. Kalau sambungan bisa dipakai selang bakar, jangan pakai solasi, karena solasi kalau kena air itu dia ngelupas. Pakai selang bakar. Terus fungsinya soket ini apa? Sewaktu-waktu kalian ngebongkar motor itu gampang lepas pasangnya atau mudah ya, nggak harus menggunting-gunting kabel. Ini berlaku untuk teman-teman sesama mekanik ya, yang biasanya kebiasaan kalian merakit kabel bodi nggak pakai soket itu. Kasihan mas, kasihan yang punya motor juga, kasihan yang nerusin garapan motor kalian berikutnya. Jadi kadang yang sering saya alami itu saat benerin motor, kadang garapan baru gitu, ada motor orang full kabel bodi dari depan sampai belakang, holder kanan kiri, lampu itu enggak ada soket sama sekali. Itu menyusahkan. Jadi mau seumpama mau lepas sekok, lepas T atau lepas spidol, lepas lampu, harus gunting-gunting kabel, repot. Kalau bisa dipasang soket seperti ini. Kalau ini soket yang dari aslinya bawaan lampu ini saya masukkan ke relay, terus ini saya buatkan soket lagi masuk ke depan. Nah, untuk bagian sen biasanya kan kalau standarnya bawaan di sebelah ini, dekat ini soket lampu, ini saya taruh di sini, ground sen kanan kiri, dan untuk rating yang bagian sini. Jadi kabel yang dari rating ini saya masukkan ke batok sini biar mudah kalau lepas pasang itu ada soketnya semua. Jangan syukur gunting syukur sambung gitu ya, kasihan yang benerin selanjutnya, atau repot kalau kalian mau bongkar-bongkar. Karena sering sekali saya dapat garapan itu masuk ke bengkel mau benerin kabel, waktu saya lihat kabelnya enggak ada soketnya sama sekali. Kurang ajar orang-orang rakit kabel seperti itu, menyusahkan yang benerin berikutnya. Kalau kalian bengkel atau mekanik biasa merakit kabel bodi, biasakan jangan terlalu ambisi dengan harga merakit kabel bodi murah. Mahal nggak apa-apa, yang penting kualitas nomor satu, biar kalian itu orang itu nggak kapok. Contohnya seperti saya, bukannya saya sombong atau gimana ya, kabel bodi di saya itu paket 1,5 juta. Kalau ada yang tanya, loh mas kok mahal? Memang mahal mas. Saya itu kalau merakit kabel bodi CB GL 100 atau Mega Pro GL Tiger dan lain-lain, saya pakai bahan kabel bodi pakai ori copotan Honda Tiger 2 biji, saya jadikan satu motor. Kenapa kok pakai bahan kabel bekas mas, pakai bahan kabel bodi Tiger? Alasannya apa? Yang satu, bahan kabel bodi Tiger itu dia bahannya lebih kuat, terus Jepang asli, makanya di kardus di depan sana itu banyak kabel ori copotan. Itu memang saya simpen, terutama juga di bagian soket seperti ini. Soket-soket ini saya usahakan pakai ori, nggak masalah sambung-sambung seperti ini, yang penting cara menyambungnya benar. Terus kalau perbedaan, kalau kabel baru kan
pasti ada yang tanya gitu, kalau kabel baru kan baru mas, terus kualitasnya, kalau kualitas kabel baru yang seperti itu, kabel bintik itu atasnya gergaji itu saya juga punya. Kalau kalian mau cari kabel seperti itu di Surabaya, di toko elektro di daerah Genteng, toko-toko alat sound system itu murah mas, satu gelondong gitu cuman 100 ribuan satu gelondong, satu gulung itu 100 atau 150 atau 200 meter saya lupa ya. Tapi kualitas nggak jamin. Cara ngecek perbandingannya gimana dengan cara kabel yang ori seperti ini. Kalau kabel bawaan Tiger kan istimewa ya, kalau teman-teman yang pernah gunting kabel Tiger banyak yang kabel tembaganya putih. Kalau kabel tembaga putih itu kualitas gak usah diragukan lagi. Istimewanya kabel Jepang itu meskipun kabelnya tembaganya udah warna hitam dalamnya itu dia masih kuat, nggak ngefong. Terus bungkusnya ini dia lebih kuat. Cara ngetesnya perbandingan kabel ori dengan kabel baru yang beredar di toko-toko elektro atau kabel gelundungan itu, dengan cara kalian ambil satu kabel ori bawaan motor dan kabel baru seperti itu, kalian pegang dua-duanya, kalian konsletkan di aki antara min dan plus aki, kalian lihat yang kebakar dulu yang mana. Ya itu cara ngecek kualitas kabel, itu trik dari saya ya. Itu alasannya kenapa saya pakai bahan kabel body Tiger. Kenapa kok mahal ya seperti itu. Memang kalau kabel body dari saya itu plus 3 relay ini holder kiri dapat dari saya. Kalau holder kiri saya pasti pakai Vixen, karena Vixen itu simpel ya, tombol-tombolnya di kiri semua. Jadi holder kanan itu cuman butuh buat double starter doang. Lanjut sampai mana tadi? Makanya kalau teman-teman pernah lihat di Shopee itu ada soket CDI original copotan Mega Pro dan Tiger itu dulu saya yang jual, tapi sekarang udah nggak jual lagi di Shopee karena habis stoknya. Karena ya ada, tapi soket CDI, khususnya soket CDI dan kiprok itu saya pakai sendiri. Makanya kalau saya sih tipikal mekanik yang paling anti dengan barang-barang yang vital seperti ini pakai KW ya, karena ya itu tadi mudah kebakar. Kalau saya kan mengutamakan kualitas. Kabel body di saya itu soalnya garansi 1 tahun bahkan sampai 2 tahun kalau motor tertentu, yang pastinya garansi 1 tahun. Garansi kalau ada yang kabel body kebakar, garansi memperbaiki gratis. Kalau yang konslet relay atau kiprok atau coil atau CDI ya minta garansi ke pabriknya sana ya, jangan minta garansi ke saya. Kalau memang benar-benar yang konslet kabel bodinya ya garansi dari saya, garansi perbaikan gratis. Oke, untuk kegunaan, kekurangan dan kelebihan pakai relay, pastinya kelebihan ya. Yang pertama dia lebih menghemat daya dari aki. Yang kedua, nyalanya lampu daymaker ini lebih stabil dan lebih terang, lebih padat pastinya. Terus yang selanjutnya nggak merusak lampu. Kenapa kalau lampu daymaker nggak dipasang relay itu LED-nya gampang mati, yaitu karena dia tegangannya itu nggak stabil alias naik turun. Meskipun sudah full wave aki normal, kalau di motor seperti ini kan dia stasionernya naik turun, apalagi waktu mesin hidup, mesin mati, apalagi kalau motor yang nggak stasioner dia itu tegangannya naik turun. Makanya itu yang merusak lampu atau komponen LED ya, barang Cina ya, alat maklum ya seperti itu. Itu sebabnya kenapa motor-motor baru sekarang itu pasang relay semua, karena motor baru pakai LED semua ya. Motor baru semua sekarang kan lampunya ada relaynya. Kalau saya pasang relay ini udah dari dulu, sejak lampu daymaker yang awal-awal keluar harganya 1.500.000 dulu. Kalau di Surabaya dulu yang jualan pertama itu yang saya ingat itu Mas Hadi. Kalau Facebooknya itu UD Dorang itu, atau jualannya nama lapaknya UD Dorang.
orang ke Brown atau mana itu, belakang Royal Plaza Surabaya itu. Kalau sekarang dia jualannya di daerah Suramadu, daerah Setro masuk ke timur. Mas Hadi dulu lampunya itu beda, yang Demaker tipe lama itu dulu baru. Kalau lampu sekarang ini kan 300-an, ini lampu sejuta umat ya, kualitasnya wis ya seperti itu. Kalau lampu dulu Demaker itu dibanting aja nggak pecah kacanya. Ini kalau ibarat HP ini kacanya kayak kaca yang bagus itu. Kalau sekarang kan Mika ya. Kalau di HP itu ibarat tempered glass atau kaca yang apa sih boso HP itu, AMOLED atau apa sing kacanya kuat itu, kayak kaca HP Samsung. Kualitas kaca HP Samsung kan nggak diragukan lagi ya. Terus selama saya pasang relay ini alhamdulillah, meskipun Demaker yang murah-murah ini, asalkan nggak Demaker yang lampu kotanya biru ya. Kalau Demaker yang lampu kotanya biru itu yang paling biasa, yang lampu kotanya putih. Lampu kota itu yang ini, yang lampu kecilnya itu, yang putih, jangan yang biru, yang ada sennya seperti ini. Kalau yang biasa itu yang nggak ada sennya seperti ini. Kalau yang bagus, yang kualitas lumayan, yang ada sennya seperti ini. Jadi mulai dulu itu setelah saya pemasangan relay seperti ini, alhamdulillah LED itu nggak pernah rusak. Yang rusak itu apanya biasanya? Di bagian baut dalam ini atau sekrup-sekrup kaca ini biasanya sering lepas. Kebanyakan itu kalau lepas gimana? Lampunya nyalanya goyang-goyang biasanya. Itu menurut pengalaman saya. Kalau pengalaman orang lain mungkin berbeda ya. Tapi kebanyakan keluhan teman-teman yang pakai atau pengguna Demaker yang nggak dipasang relay itu kebanyakan LED-nya putus atau kebakar. Makanya sekarang lagi rame servis Demaker. Kalau saya daripada servis yang mending beli baru. Kalau servis sekalian dibesarkan sekalian LED-nya, jadi nggak nanggung gitu loh. Sama-sama ngeluarin biaya, mending ke tukang servis Demaker itu LED-nya digedein sekalian, itu lebih bagus. Jangan cuma syukur servis saja, sekalian digedekan jumlah LED-nya itu loh. Jadi ya itu tadi, intinya setiap pemasangan lampu LED, enggak lampu LED aja ya, lampu kuning juga berlaku. Biar lebih kuat tegangannya wajib dipasang relay ya. Kalau lampu sejuta umat ini wajib, kalau nggak dipasang relay saya jamin sebulan 2 bulan nggak masalah. Beberapa bulan atau mungkin yang tipe LED-nya kuat itu bisa bertahan setahun lebih ya, kalau kalian lagi hoki. Kalau lagi apes yang nggak lama putus, apalagi dipasang ke GL yang masih kiprok standar belum full wave. Untuk pemasangan di Ninja dan Scorpio seperti apa mas caranya ya, kurang lebih sama seperti itu tadi. Asalkan kalau dipasang ke Scorpio atau ke GL yang kiproknya belum full wave atau di motor lain yang belum full wave, dengan cara input holder tombol, kalau tombol saklar on off nya di kanan ya di kanan ya, kalian cari input holder. Kalau dari kiprok kotak kecil atau kiprok tipe half wave yang tipe motor lama seperti GL, Scorpio, Jupiter, caranya yaitu tadi, langsung ambilkan input holder atau input saklar dari output kontak. Jadi kalau sebelumnya kan input tombol saklar atau lampu kan dipisah ya, spool sendiri itu yang warna kuning. Lampu kuningnya kalian putus tag, terus yang mau masuk ke tombol saklar itu kalian sambungkan ke output kontak. Kalian langsungkan ke kontak biar tegangannya murni 12 volt. Terus untuk pemasangan yang lain kurang lebih sama lah, beda warna kabel aja. Kalau di motor lain kalian cari sendiri warna kabelnya apa. Yang penting cara pemasangannya ya seperti itu tadi. Jadi sebelum masuk holder untuk tipe motor lain yang belum full wave ya, kalau bisa anjuran saya ya dirubah full wave biar pengisiannya gede. Kalau nggak ada biaya buat merubah full wave ya
dipakai cara seperti itu biar tegangannya murni 12 volt, jangan dilangsung dari sepul. Kalau tipe hal wave saya jamin nggak lama kebakar lampu demakernya, karena tegangannya nggak murni 12 volt AC. Kalau tegangan hal wave kan AC ya, dimasukkan ke lampu. Kalau LED wajib DC. Jadi bedanya cara pemasangannya di tipe hal wave yaitu tadi dari output kiprok yang kabel warna kuning. Kalau tipe hal wave kan dari sepul kabel warna kuning, yang satu masuk ke kiprok, yang satu masuk ke holder ya. Jadi yang masuk ke holder itu langsung diputus, cetek gini. Sebelum masuk ke holder warna kuning itu diputus, kalian kelupas kabelnya, kalian sambungkan ke output kontak atau jalur kontak. Jadi murni 12 volt dari aki. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Mungkin bila ada yang perlu ditanyakan besok buat tipe motor apa, mungkin kalau saya lagi longgar atau sedang mengerjakan motor itu akan saya buatkan tutorialnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram TRT Project Surabaya. Video saya tutup sampai sini dulu karena sudah setengah jam lebih ini saya buat tutorial. Terima kasih. Mohon maaf bosku, ada satu yang ketinggalan. Mungkin ini rezekinya para mekanik yang kebiasaan melihat tutorial saya dari awal sampai akhir, nggak di skip ya. Untuk cara pemasangan di Vixen Scorpio CBR kalau nggak salah, yang tipe tombol jauh dekat ini pakai ground ya, dan klaksonnya kan kalau khususnya Vixen ya, Vixen CBR itu jauh dekatnya seingat saya juga pakai ground. Kayak Vario 150 125 itu tombol jauh dekatnya kan juga pakai ground ya. Kalau saya salah harap diterangkan ya. Jadi untuk cara pemasangan buat tipe khususnya tipe yang tombol jauh dekatnya, tombol saklarnya pakai arus ground, nggak pakai arus plus, bisa dengan cara merubah tombolnya ini dirubah pakai arus plus dari input holder ya, atau dengan cara membalik di bagian ground dan tombol perintah ini dari pin soket ini. Jadi kalau tombolnya tipe yang ground, tombol saklarnya pakai tipe arus ground, caranya tombol perintah yang 86 ini bisa kalian sambungkan ke, sebenarnya 86 dan 85 ini dibolak-balik sama aja, bisa dibolak-balik bebas, mau ground atau plus, mau plus atau ground bebas dibolak-balik. Jadi dengan cara yang dari 86 ini kalian kasih tegangan dari plus kontak ya, terus yang satunya ini yang 85 ini dari tombol, atau bisa dibalik, yang 85 ini dari plus kontak, yang ini dari tombol arus groundnya sebagai tombol perintah. Dari situ paham ya. Jadi sisa lainnya itu plus, yang tombol perintahnya itu ground, bisa seperti itu. Untuk cara pemasangan di contoh Vixen. Terus tipe motor lain yang sistem tombol saklarnya pakai arus ground, dari situ paham ya teman-teman. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan ya, kondisi memang lagi capek sekarang, habis ngelembur kerjaan sehabis lebaran atau sekarang masih numpuk semua. Jadi ya itu tadi ya, saya ulangi lagi, dengan cara membalik pin ini atau 86 ini diikutkan kontak, terus 85 ini dari tombol saklar holder pakai arus ground. Oke, dari situ sepertinya udah paham ya. Terima kasih bosku.